Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari yang kedua. Dan sekarang ini kita sambil menunggu datangnya maghrib, datangnya berbuka, datangnya saat berbuka, kita akan mengkaji kitab Nashihul Ibad sebagaimana hari kemarin. Mestinya hari ini yang akan menyampaikan ceramah gilirannya adalah Bapak Dr. Andes Haji Taslim Sahlan MAG, tetapi karena beliau berhalangan, untuk sementara ini saya gantikan dan saya isi. Nah, kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk melanjutkan kajian kita tentang Nashihul Ibad ini pada makalah yang ke-18. Kemarin sudah kita mulai, dan bunyi makalah itu lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuh wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuh. Man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, maka lembutlah hatinya. Dan dengan kelembutan hati itu, seseorang yang sudah meninggalkan dosa itu lalu dengan mudah akan menerima nasihat, fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha, dan juga akan tunduk terhadap nasihat-nasihat itu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana hati yang tidak ada dosa itu dengan mudah menerima nasihat, sementara hati yang penuh dengan dosa itu tentu saja akan sebaliknya, susah menerima nasihat, susah menerima ajaran, dan karena itu untuk taat juga tidak mudah. Itulah sebabnya maka kemarin sudah saya tekankan bahwa yang namanya menjaga hati itu sangat penting sekali. Ya, menjaga hati, jangan sampai hati kita itu berlumuran dosa, sehingga dengan tidak adanya dosa di dalam hati kita itu akan mudah menerima nasihat. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian ternyata kita itu berbuat dosa atau terlanjur berbuat dosa. Nah, sehingga hati kita lalu ada noda-noda dosa itu. Nah, jamaah menjelang buka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Halim, ya. Artinya apa? Tidak cepat-cepat menurunkan siksa. Allah Maha Ghafur, Maha menerima mengampuni dosa, dan juga Maha menerima taubat. Ya. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa itu. Ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau kemudian ternyata kita terlanjur berbuat dosa, dan memang di dalam
diri kita sudah ada dosa, ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa itu. Nah, caranya dengan apa? Ya, ada banyak cara di dalam agama kita, agama Islam. Ya, ya tentu saja ya cara yang paling jelas ya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertaubat atas semua dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, dengan kita mohon ampun kepada Allah, dengan istighfar, dengan bertaubat, itu kita akan diampunkan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau taubat itu diterima oleh Allah, kamala dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Ya, jadi bersih lagi. Nah, di samping itu juga di dalam ajaran Islam itu bahwa yang namanya dosa itu bisa dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Allah menegaskan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hal-hal yang baik ya, itu akan bisa menghapus hal-hal yang tidak baik. Ya. Itulah sebabnya maka dalam konsep Islam itu semua bentuk ibadah itu merupakan media untuk menghapus dosa itu agar supaya hati kita yang semula bersih dan kemudian terkena dosa itu kembali menjadi bersih kembali. Nah, salat menghapus dosa, zakat menghapus dosa, haji juga menghapus dosa, termasuk puasa ya, yang sedang kita lakukan ini setiap kali bulan Ramadan ini juga didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa kita, dosa tahunan berarti itu, karena datangnya puasa itu setiap tahun sekali ya, di dalam bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ya. Jadi dengan kita beribadah kepada Allah ya, seperti puasa yang kita sekarang ini lakukan, itu juga bisa menghapus dosa. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa yang kita lakukan kali ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya puasa yang kita lakukan itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga ketika nanti kita sampai pada akhir Ramadan menjumpai Idul Fitri, mudah-mudahan kita juga kembali kepada fitrah berkait dengan makanan dan pakaian saja. Ya, seluruh hal yang menjadi kebutuhan kita itu ya itu bisa saja haram juga ya. Jadi sekali lagi tidak hanya makanan dan pakaian ya. Wa akalal halala, dan kemudian makan hal-hal atau barang yang halal ya. Sofat fikratuhu, maka orang yang meninggalkan yang haram dan memakan yang halal itu akan jernih pikirannya. Ya. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Bukan kebalikan, maksudnya juga ada hubungannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi terkait dengan meninggalkan dosa secara umum akan menjadikan orang itu hatinya lembut. Nah, sekarang yang kedua ini lebih kepada persoalan meninggalkan yang haram baik berupa makanan dan pakaian. Nah, kalau orang bisa meninggalkan
yang haram dan kemudian dia hanya memakan makanan yang halal, maka akan jernih pikirannya. Nah, jernihnya pikiran itu ala masnu'atillahi, ya, terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti, yang ciptaan-ciptaan Allah itu tentu saja menunjukkan pada bahwa Allah telah menciptakan atau menghidupkan ciptaannya itu, makhluknya itu, ba'dal mauti, sesudah mati. Jadi Allah itu terkait dengan penciptaan ini, ya, termasuk manusia ini, ya, dulunya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dulunya mati, kemudian dihidupkan, dan nanti akan dihidupkan kembali, dibangkitkan untuk dimintai pertanggungan jawab. Ya. Ini mestinya kita apa namanya, manusia kalau mau betul-betul berpikir dengan jernih, ya pasti akan kemudian memahami ini, ya. Paham akan bahwa Allah telah menciptakan kita ini dulu dari tidak ada menjadi ada, ya, dari mati menjadi hidup, dan nanti Allah akan mematikan kita lagi dan akan menghidupkan lagi, ya. Makanya orang-orang yang kafir itu oleh Allah disindir itu di dalam Al-Quran itu, ya. Bagaimana orang-orang kafir itu menjadi kafir, ya. Wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi sekali lagi, kalau orang itu jernih pikirannya dan kejernihan pikiran itu didapatkan dengan tadi, ya, cara memakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram, itu tahu persis itu, ya. Sadar betul bahwa Allah itu telah menciptakan kita manusia dulu dari benda mati menjadi benda hidup, lalu kemudian dimatikan lagi dan nanti akan dihidupkan lagi, bahkan nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah kita semua ini. Nah, bahwa ciptaan Allah itu, masnu'atillah itu juga menunjukkan juga ala wahdatihi, terhadap keesaan Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, wa qudratihi, dan juga kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan juga ilmunya Allah. Jadi ciptaan Allah ini sekali lagi, ya, kalau kita ini mau menggunakan pikiran kita dengan baik, ya, yang tadi, ya, disebabkan pikiran kita itu jernih karena kita hanya memakan barang yang halal, meninggalkan yang haram, itu ujung-ujungnya faham kita bahwa semua itu menunjukkan maha esa, maha kuasanya Allah, dan maha ilmu esa di dalam menciptakan itu semua. Tidak ada yang membantu sama sekali. Allah maha kuasa, ya, dengan penciptaannya itu, ya, dan Allah itu maha ilmu, mengetahui segalanya.
Lalu dalam kitab ini dijelaskan lebih lanjut, wa dzalika bi anta ammala bi fikrihi. Nah, yang demikian ini bisa dimungkinkan terjadi ya, kalau kita itu mau merenung, ya, ta'ammul, ya, bi fikrihi dengan pikiran seseorang itu. Ya. Ya, jadi kalau orang itu sekali lagi mau menggunakan pikirannya untuk merenungkan ciptaan Allah itu, sekali lagi dia akan tahu tentang keesaan Allah, tahu tentang kekuasaan Allah, dan tahu tentang ilmunya Allah. Wa tadabbara bi aqlihi, dan juga bertadabbur dengan akalnya, annallaha ta'ala khalaqahu min nutfatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dia min nutfatin, dari air mani, ya, dari air mani. Fir rahmi, ya, di dalam rahim ibunya tentu saja, ya, di dalam rahim ibunya. Faja'ala, maka Allah kemudian menjadikan nutfah tadi itu alaqatan, menjadi alaqah. Ya, alaqah ini sering diterjemahkan dengan segumpal darah, ya. Tetapi sesungguhnya ya tidak persis begitu, tapi merupakan sesuatu yang menempel di dinding rahim, ya. Dari kata-kata alaqah, menggantung, ya. Kemudian menjadi mudghah, ya, yang diterjemahkan dengan segumpal daging. Tapi daging di sini ini bukan seperti daging yang segar begitu, ya, tapi daging yang ya apa ya, segumpal gitu aja, ya. Begitu. Tsumma khalaqa minha, maka kemudian Allah menjadikan dari mudghah itu lahman, ya. Diciptakan daging, azman, lalu juga diciptakan tulang, wa uruqan, lalu diciptakan juga otot, lalu kemudian wa a'soban, dan juga diciptakan syaraf, urat syaraf, ya. Nah, wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'dha'an, dan kemudian Allah juga menciptakan pula pendengaran, penglihatan, dan semua anggota badan yang lain. Jadi ini Masya Allah ini, ya. Jadi kalau kita manusia ini mau memikirkan dengan pikiran yang jernih, ya, yang tadi, ya, pikiran yang jernih itu sekali lagi dihasilkan oleh makanan yang halal. Kita tidak makan yang haram. Nah, pikiran yang jernih itu bisa berpikir mengenai hal seperti ini, ya. Faham betul bahwa apa yang diciptakan Allah ini yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah itu ada, ya. Nah, di sini diantaranya Allah menjelaskan mengenai bagaimana penciptaan manusia ini, dan proses yang seperti ini luar biasa ini sebagaimana yang juga disebut di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun gitu, ya, kalau tidak salah di ayat yang ke berapa itu, ke-14 itu, ya. Oh, itu luar biasa, dan apa-apa yang dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 itu, ya, surat yang ke-23 ayat 14 itu memang persis sama dengan apa yang kemudian diketahui oleh sains modern, ya. Itulah sebabnya maka pernah, ya, seorang dokter bedah dari Perancis yang bernama Maurice Bussell itu, ya, itu meneliti mengenai
mengenai fakta-fakta sains di dalam Al-Quran, lalu dia kemudian membandingkannya dengan sains modern, ya, dan diantaranya yang dikaji adalah mengenai reproduksi manusia ini, ya, di dalam rahim ibunya itu ternyata persis dengan apa yang difahami atau ditemukan oleh sains modern. Nah, sehingga kemudian akhirnya Maurice Bucaille ini meyakini bahwa ini tidak mungkin, ya, hal yang seperti ini kemudian diketahui 14 abad yang lalu, sehingga kemudian Maurice Bucaille ini kemudian masuk Islam, ya. Itu bisa dibaca di dalam bukunya, itu Maha Pencipta yang luar biasa, sedemikian rupa detail menciptakan manusia dari proses satu ke proses di dalam hadis yang kalau di Arba'in Nawawiyah itu tentang jelaskan thumma sahadal khuruja lil janini min batni ummihi. Nah, setelah Allah itu menciptakan bayi di dalam kandungan ibunya, itu seperti itu prosesnya, ya, dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian diciptakan daging, tulang, otot, urat, ya. Lalu dari situ diciptakan telinga, mata, ya, dan juga anggota-anggota yang lain. Nah, kemudian ketika sampai dengan usia kehamilannya yang pada normalnya itu 9 bulan, thumma sahhalal huruja lil janin. Kemudian Allah memudahkan keluarnya janin mim batni ummihi, dari perut ibunya. Masya Allah. Ya, kita ya bayangkan tuh bagaimana itu bayi yang janin yang sebesar itu kemudian bisa keluar dari alat kelamin perempuan yang dalam keadaan sehari-hari hanya sempit seperti itu, ya. Itu bisa mengeluarkan bayi yang kadang-kadang bobotnya itu bisa sampai lebih 4 kilo segala. Ya, yang normal 3 kiloan sih, ya. Ya. Masya Allah, ini Allah memudahkan itu. Ya. Ya, meskipun kadang-kadang ya ada yang sulit sehingga lalu perlu ada operasi sesar dan segala macam, itu ada upaya-upaya lain. Tetapi secara normal, Masya Allah itu. Jadi organ wanita itu didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk secara alamiah bisa melahirkan bayi itu dengan normal tanpa bantuan bedah, ya, yang harus dikeluarkan lewat perutnya. Ya, perut dalam pengertian perutnya dibedah, ya. Ya, jadi lewat perut tapi keluar dari perut tapi lewat jalur vagina normal itu, ya. Nah, setelah keluar dari perut ibunya itu wa alhamahu irtidha'a fadji. Ya Allah, kemudian Allah itu kemudian mengilhamkan kepada bayi itu untuk menyusu kepada tetek ibunya. Ya. Masya Allah, ya. Ini luar biasa itu. Itu naluriah itu, ya, insting itu. Ya, jadi ya, makanya hidayah itu kalau menurut Al-Maraghi itu banyak sekali itu, ya. Ya, hidayah itu dari mulai hidayah Al-Quran itu hidayah, tapi hidayah tidak hanya itu, karena hidayah itu merupakan sesuatu yang bisa menunjukkan kepada sesuatu, ya. Itu kalau hidayah agama itu hidayah al-adiyani namanya, ya. Hidayah agama. Tapi sebenarnya ada hidayah lain, ya. Akal itu pun sebagai hidayah, karena dengan akal kita bisa mengetahui sesuatu. Indra pun juga hidayah, karena dengan indra itu kita juga bisa mengetahui sesuatu. Bahkan termasuk insting ini, ya. Gharizah ini pun juga merupakan hidayah, karena dengan insting itu, dengan gharizah itu, lalu bayi yang keluar dari perut ibunya itu tiba-tiba bisa menyusu, ya, kepada ibunya lewat apa istilahnya itu
teteknya itu ya. Betul, tetek ya, tetek ya, teteknya itu luar biasa itu ya. Ya, belum bisa apa-apa bayi itu ya. Kalau dikasih minum di gelas ya belum bisa, memang belum. Jadi ilham untuk menetek ke ibunya itu, dan itu luar biasa ya, dan langsung bisa nyedot ya, dan masya Allah itu ya, itu luar biasa. Ini ya, sekali lagi, kalau pikiran kita itu jernih, bisa berpikir mengenai hal-hal yang seperti ini. Ini panjang ini ya. Jadi penjelasan di dalam kitab Nasihatul Ibad ini, khusus makalah yang ke-18 ini luar biasa panjangnya. Ya, syarahnya, karena apa? Ingin memberikan penjelasan bagaimana yang namanya pikiran itu ketika dia jernih, yang disebabkan oleh makan makanan yang halal dan yang haram, itu bisa berpikir mengenai ciptaan Allah, yang ujung-ujungnya itu kemudian lalu mengakui keberadaan Allah itu ya. Dan ini memang sesuai misalnya dengan ayat Al-Quran yang menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Dan si pengarang kitab ini ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini memberikan penjelasan yang cukup panjang mengenai bagaimana Allah menciptakan makhluknya ini, yang terutama manusia ya, perkembangan manusia. Saya teruskan ya. Wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin. Ya. Allah itu pertama kali menciptakan bayi itu tanpa gigi ya, tanpa gigi. Ya, jadi belum ada giginya sama sekali. Ya. Tsumma ambatat lahul asnan. Ya, kemudian Allah itu menumbuhkan itu ya, bagi bayi tadi itu gigi-gigi itu. Ya. Tsumma asqata. Ya. Wa azalaha inda sab'i sinina. Masya Allah. Kemudian meskipun bayi itu sudah diberi gigi, lalu kemudian Allah menanggalkan gigi itu ketika anak itu berusia 7 tahun. Ya. Jadi ini anak-anak semua prosesnya begitu itu, semuanya mengalami itu. Ya. Jadi Allah menciptakan apa itu istilahnya gigi, apa itu berarti gigi susu ya. Jadi sudah ada giginya, tapi gigi itu kemudian tanggal di usia ya kurang lebih 7 tahun ya. Nah kemudian thumma adaha marratan ukhra, kemudian yang namanya Allah itu kemudian mengembalikan penciptaan gigi itu lagi ya. Jadi Allah mencipta gigi itu lagi, memberikan gigi itu lagi sekali lagi ya. Jadi sekali lagi saja ya, tidak kok berkali-kali enggak. Jadi gigi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan ketika masih bayi, lalu kemudian tanggal, lalu Allah kemudian menumbuhkan kembali. Ya, sudah sekali itu lagi saja, tidak kok kemudian muncul lagi, enggak ya. Wah kalau gitu enak nanti ya. Jadi gigi tumbuh lagi ya, enggak. Jadi Allah itu seperti itu, memunculkan gigi, mencabut, memunculkan lagi ya sekali. Jadi kalau ada orang itu misalnya kok kemudian lalu sudah tanggal yang kedua, kok ingin punya gigi lagi, harus pasang gigi lagi. Namanya gigi palsu ya. Jadi yang namanya yang palsu itu tidak hanya, ya banyak sih yang palsu ya. Ada emas palsu, ada janji palsu, ada cinta palsu ya. Termasuk juga ada gigi palsu itu ya. Gigi palsu itu ya bisa dibuat ya, karena Allah sudah tidak menumbuhkan kembali. Dan Masya Allah ya, kita itu bersyukurnya itu gigi itu ya Allah ciptakan tidak seperti yang lain-lain ya.
Kalau rambut itu kan Allah ciptakan tumbuh, dipotong muncul lagi, memanjang. Gigi ini hendak, alhamdulillah. Gigi itu Allah ciptakan, tumbuhkan ya maksimal segitu itu, tidak tumbuh lagi. Ya. Oh ini masya Allah ini kalau kita tidak syukur, wah bagaimana ya? Makanya kita harus bersyukur betul. Ya. Coba bayangkan kalau gigi itu kemudian Allah tidak stop sampai di situ itu misalnya. Waduh ya Allah ya. Nanti ada gigi yang gondrong gitu misalnya ya. Itu kan menyedihkan sekali itu. Enggak, Allah ciptakan gigi itu hanya sampai di situ itu ya. Dan paling kemudian hilang, kemudian nanti Allah akan sudah tidak akan munculkan lagi ya. Orang biasanya lalu kemudian tidak punya gigi. Kalau orang terima ya sudah giginya lepas semuanya, berarti ya tidak punya gigi sehingga ya kelihatan pelo begitu. Kalau ngomong ya gitu. Tapi kalau ingin gagah lagi, ingin muda lagi ya pasang gigi palsu kembali muda lagi ya. Nah itu kata Omai Rama ya. Ya monggo bapak-bapak dan ibu-ibu kalau yang misalnya giginya sudah tanggal untuk yang kedua kalinya ingin pasang ya silahkan ya supaya kelihatan lebih muda lagi. Jadi ini luar biasa ya. Ini masih belum selesai, masih sangat panjang sekali ini ya. Bagaimana penciptaan Allah ini yang tadi ya, menurut Imam Nawawi kalau ini betul-betul hati kita bersih ya karena kita tidak memakan barang yang haram, hanya makan yang halal itu pikiran yang jernih itu kemudian bisa berpikir sampai dengan hal seperti ini, yang itu semua sekali lagi menunjukkan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha berilmu. Masih panjang untuk makalah yang ke-8 ini, dan ini kayaknya sejauh yang sudah, dan mungkin memang ini kayaknya yang terpanjang ini dari segi penjelasannya. Biasanya penjelasannya singkat-singkat ya, ini panjang sekali. Ya, kalau tidak salah ini sampai ada 2 halaman tersendiri ini mengenai penjelasan dari waman tarokal haram wa akal halal sofat fikratuh tadi itu. Ya. Jadi untuk sementara ini sampai dengan Allah menciptakan gigi dan menanggalkan gigi serta kemudian menciptakan gigi kembali. Nah besok ya insya Allah akan kita lanjutkan dengan masih melanjutkan penjelasan mengenai makalah yang ke-18 bagian yang kedua yang menjelaskan mengenai bagaimana Allah menciptakan makhluknya yang berupa manusia yang luar biasa itu ya. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian menjelang berbuka sore ini, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita di siang hari ini termasuk juga kajian kita di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini semua menambah kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.